Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ika Rima Indrani dari Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan gigi kepada balita. Apa saja yang harus dibahas dalam kesehatan gigi dan mulut pada balita? Ada pokok pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas proses pertumbuhan gigi susu dan gejalanya. Yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan gigi susu. Yang ketiga ada masalah kesehatan dan mulut yang umum terjadi pada balita. Dan yang keempat ada upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut balita. Dan yang kelima ada langkah-langkah menggosok gigi yang baik dan benar. Proses pertumbuhan gigi susu dan gejalanya. Pembentukan benih gigi dimulai sejak anak masih dalam usia kandungan. Proses pembentukan gigi sangat bergantung pada nutrisi pada ibu hamil. Agar gigi anak dapat terbentuk dengan sempurna, ibu selama hamil harus mendapatkan asupan kalsium, fosfor, vitamin C, dan vitamin D yang cukup. Gigi susu akan muncul saat bayi berusia 6 sampai dengan 12 bulan. Gigi susu tumbuh secara bertahap dan akan lengkap saat anak usia 3 tahun. Waktu kemunculan lagi gigi susu pada anak berbeda-beda. Hal ini terdapat dipengaruhi oleh ras, etnik, demografi, dan asupan nutrisi anak. Pada kebanyakan kasus erupsi gigi, banyak balita yang akan mengalami demam dan rewel. Hal ini tidak masalah karena merupakan proses yang alami. Mereka akan merasakan nyeri gatal pada gusinya dan mereka akan lebih sering ingin menggigit-gigit sesuatu atau sering jika gatalnya tidak bisa dihilangkan, maka bayi tersebut bakalan nangis. Dan itu hal yang wajar ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan gigi susu. Nah, kita masuk ke tahap ini ya. Yang pertama itu ada kelainan genetik. Dan yang kedua ada jenis kelamin. Yang ketiga ada nutrisi pengaruh gizi pada tumbuhnya gigi susu. Yang keempat ada pengaruh kelahiran prematur. Ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan gigi susu. Yang pertama, tingkat sosial ekonomi, yang kedua faktor hormonal, yang ketiga tinggi dan berat badan, dan yang keempat ada penyakit kronis. Masalah kesehatan gigi dan mulut yang umum terjadi pada balita. Nah, ibu-ibu semuanya harus mengetahui ini ya. Karies gigi. Karies gigi atau biasa disebut dengan gigi berlubang, awalnya terjadi karena adanya sisa makanan yang menempel pada gigi karena adanya bakteri dalam mulut yang berinteraksi dengan sisa makanan akan menghasilkan zat asam yang mengikis email gigi, dentin sampai ke pulpa. Dan yang kedua ada karang gigi. Karang gigi atau biasa disebut dengan plak gigi yang muncul berasal dari sisa-sisa makanan yang menempel dan permukaan gigi. Karena tidak dibersihkan, lama-kelamaan akan mengalami mineralisasi dan mengeras menjadi karang gigi. Yang ketiga ada radang gusi, terjadi karena bakteri dalam plak gigi mengeluarkan racun yang dapat mengiritasi gusi sehingga gusi membengkak dan warna kemerahan dan mudah berdarah bila terkena sentuhan. Yang kelima ada sariawan. Sariawan disebabkan karena kebersihan mulut, oral hygiene yang buruk, dan trauma, tergigit dan terkena sikat gigi. Jadi di sini yang pertama itu sebelum adanya karies, pertama adanya plak yang menempel pada gigi. Jika plak itu tidak dibersihkan dan didiamkan, nah maka plak itu akan berkembang. Dia akan menjadi zat asam dan lama-kelamaan akan menjadi mengikis gigi mulai dari email. Jika dari email tidak ditangani akan beralih ke dentin. Setelah ke dentin maka dia akan beralih ke pulpa. Memang perjalanannya itu lama tapi pasti. Maka dari itu segera bersihkan gigi anak.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama ada kurangi mengkonsumsi makanan manis dan mudah melengket pada gigi. Makanan manis yang mudah melengket itu seperti coklat, permen. Lalu yang kedua, memeriksakan kesehatan gigi 6 bulan sekali. Yang ketiga, menjaga bentuk dan kebersihan gigi anak. Bila terdapat karang gigi atau karies, segera bawa ke dokter gigi untuk dibersihkan atau dirawat. Yang keempat ada memberikan makanan yang kaya kalsium seperti ikan dan susu, fluor, daging sapi dan sayuran hijau, fosfor serta vitamin A seperti wortel, vitamin C seperti buah-buahan, vitamin D susu, dan vitamin E kecambah. Bahan-bahan tersebut sangat diperlukan untuk pertumbuhan gigi. Sangat mudah kan ditemukan? Lalu kita masuk ke apa saja yang perlu dikonsumsi agar gigi balita sehat dan kuat. Yang pertama itu makanan yang mengandung vitamin C. Dan yang kedua, makanan dan minuman yang mengandung kalsium. Yang keempat, makanan yang mengandung protein, zat besi, dan B12. Makanan yang mengandung vitamin C itu seperti buah-buahan, buah jeruk, buah pepaya. Dan yang makanan yang mengandung kalsium itu seperti susu dan kacang-kacangan. Makanan yang mengandung protein atau zat besi itu ada daging. Selain dari makanan yang diperlukan, makanan yang dibutuhkan, dan makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi, kita ada juga makanan apa saja yang perlu dijauhi agar gigi balita tetap sehat dan kuat. Yang paling penting itu ada permen, lalu ada coklat, dan ada minuman bersoda. Memang permen dan coklat ini sangat susah untuk dijauhi dari anak-anak kecil karena dia manis dan lengket, itu yang mengakibatkan gigi cepat rusak. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari makanan-makanan tersebut. Jika tidak bisa dihindari, kita bisa dengan cara mengurangi, paling tidak 1 bulan 1 kali saja. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Cara menggosok gigi yang baik dan benar. Di sini ternyata banyak penduduk Indonesia sudah menyikat gigi setiap hari. Namun, hanya 2,8% diantaranya yang menyikat gigi di waktu yang tepat. Menyikat gigi dengan pasta gigi berfluorida dan sikat gigi berbulu sikat lembut untuk anak dapat membunuh kuman dan membuat gigimu kuat. Letakkan pasta gigi sepanjang bulu sikat gigimu. Lalu, ikuti cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sikat permukaan gigi depan dari arah gusi ke gigi. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan ke belakang. Sikat bagian gigi depan dengan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Jangan lupa sikat bagian lidah karena tempat bakteri berkumpul. Sikatlah gigimu selama 2 menit. Ketika menyikat gigi, tutuplah keran air agar menghemat air. Setelah menyikat gigi, jangan telan pasta gigimu. Berkumurlah 1 kali agar kandungan pasta gigi dapat menempel lebih lama dan mencegah gigimu berlubang. Dari yang saya jelaskan tadi itu ada kesimpulannya. Perawatan gigi dan mulut pada masa balita dan anak ternyata cukup menentukan kebersihan gigi dan mulut mereka pada tingkatan usia. Selanjutnya, beberapa penyakit gigi dan mulut bisa mereka alami bila perawatan tidak dilakukan dengan baik. Di antaranya tadi ada karies atau biasa disebut dengan lubang gigi atau gigi berlubang. Lalu ada gingivitis yang biasanya disebut dengan radang gusi atau gusi bengkak, gusi merah, dan ada sariawan. Sariawan itu terjadi karena permukaan mulut yang kotor. Perawatan gigi dan pencegahan gigi berlubang
berlubang perlu dilakukan, tentunya dengan bimbingan orang tua atau orang yang merawat si anak. Jadi di sini kita sebagai terapis gigi sangat memerlukan bantuan kepada orang tua, ibu-ibu atau yang merawat anak agar bisa paham cara menjaga kesehatan gigi balita yang baik dan benar itu seperti apa. Karena gigi itu sangat penting untuk kita manusia, sangat penting di usia selanjutnya. Karena gigi adalah dari semua kehidupan yang paling penting itu gigi. Kalau tidak ada gigi, kita tidak bisa makan. Bye. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.